Assalamualaikum Bu Sulase, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Lutfi, selamat pagi juga. Bagaimana keadaannya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini Bu Sulase akan mempraktekkan sebagai coach. Tentunya banyak persiapan yang harus dilaksanakan oleh Ibu ya. Mohon maaf, rencana untuk target yang hendak dicapai apa saja ya Bu? Baik, terima kasih Pak Lutfi. Insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Umi, rekan CGP. Saya ingin menggali informasi terkait persoalan yang Koci rasakan. Tujuan apa yang harus dia capai, lalu menggali apakah prioritas yang telah ia temukan, berikutnya strategi apa yang harus Koci pikirkan dari persoalannya, lalu bagaimana jangka waktunya dalam pengambilan rencana itu. Ukuran keberhasilan rencana Koci itu seperti apa, nanti akan saya gali informasi tersebut dari Koci. Bagaimana cara jika ia mendapat gangguan, langkah antisipasi seperti apa, dan terakhir adalah saya akan memberikan Bu Umi semangat atas apa yang telah ia berikan serta potensi yang ada pada dirinya. Nanti akan saya gali lebih lanjut dalam lagi Pak Lutfi. Baiklah Bu, selama coaching ini seharus sesuai dengan alur tirta. Nah, Bu Sulase apakah sudah mempersiapkan sesuai alur tirta Bu? Dan apa saja ya Bu? Iya Pak, sudah alur tirta yang meliputi satu tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang kedua ketiga rencana aksi, empat tanggung dan terakhir evaluasi. Baik Bu, apakah Ibu sudah menyesuaikan proses coaching dengan rubrik penilaian, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coachee? Insya Allah sudah Pak. Baik Bu, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, coachee bisa menyelesaikan masalah yang ia hadapi sendiri. Berarti, prioritas Ibu Sulase dalam coaching besok seperti apa ya Bu untuk coachee ini? Ya baik, prioritas saya bagaimana coach ini bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, menemukan solusi apa yang terkait persoalan dalam dirinya itu Pak, yang akan saya prioritaskan. Jadi saya akan mengarahkan saja dari apa yang telah coach rencanakan, mempertegas, dan memberikan penguatan untuk solusi agar coach mampu menemukan secara mandiri berdasarkan dari penggalian potensinya. Harapan saya, semoga apa yang telah Ibu Sulasih persiapkan hari ini akan memberikan kenyamanan bagi Koji dan juga bisa mengantisipasi ke depannya untuk kepentingan Koji itu sendiri. Kira-kira penguatan apa yang akan Ibu Sulasih berikan kepada Koji sehingga nanti setelah solusi dijelaskan oleh Koji merupakan solusi yang tepat untuk diambil oleh Koji itu. Begini Pak, penguatan yang akan saya berikan adalah meyakinkan coach tersebut bahwa dia itu sanggup dan bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Dan tentunya saya akan memotivasi coach dengan memberikan apresiasi agar coach merasakan kenyamanan ketika coaching, tidak merasa diintimidasi. Harapan saya, coach mampu bersemangat dalam merencanakan aksinya serta menggali potensi yang ada. Terima kasih Bu Sulasih. Silakan dipersiapkan semua dokumen dan pertanyaan berbobot untuk Koji kita. Saya yakin untuk kegiatan coaching nanti akan berjalan dengan lancar. Amin Pak Lutfi, terima kasih. Semoga kegiatan coaching diberikan kelancaran. Amin Bu, sukses dan lancar kegiatan coachingnya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Umi. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Sulasih, bolehkah saya meminta waktunya
Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Umi, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas matematika dari hasil ulangannya 50% tiap kelas, Bu. Oh, jadi menurut Bu Umi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, hanya dengan ceramah, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid, dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu Umi. Hmm. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Bu Umi? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menarik kan, Bu? Tidak monoton, tidak membosankan. Wah, begitu ya, Bu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik, tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya sih, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian diadakan ice breaking biar fokus kembali atau games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu Bu Umi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya ya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Apa kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan yang share-sharean itu, Bu, buku paket. Oh, begitu ya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Umi? Sebenarnya sih banyak, Bu, sumber belajar seperti video pembelajaran, gambar-gambar dari YouTube, atau tulisan ilmiah lain dari internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi itu loh, Bu, seperti TikTok itu. Oh iya iya iya. Nah, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, pasti akan membuat murid-murid itu semakin antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa sih rencana Bu Umi untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih, Bu, ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang seperti ada di video-video pembelajaran itu, Bu, di YouTube dan kemudian yang ada di TikTok dan lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, ataupun pantun, dan game yang ada di komputer itu. Baik, baik.
Ibu, mudah-mudahan berhasil ya apa yang sudah menjadi rencana Ibu. Terus kemudian, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk eksploitasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan belajar pada murid-murid saya, Bu, nantinya. Baiklah Ibu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Umi. Iya Bu, terima kasih Bu ya atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulase dan Bu Umi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Dalam melakukan coaching tadi, saya simak khususnya untuk Bu Sulase sebagai coach dan Bu Umi sebagai coach. Bu Sulase menggunakan alur tirta, telah menanyakan tujuan, bagaimana kedepannya strategi yang akan dilakukan Bu Umi, ukuran keberhasilan yang digunakan, sampai dengan cara Bu Umi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bagi Ibu Umi sebagai coach, di mana Bu Umi sesuai pengamatan saya sudah mampu menggali segala potensi yang ada tanpa disadari sudah ada di dalam Ibu Umi sendiri. Hal itu tentunya harus kita sadari bersama dalam menerapkan coaching terhadap Ibu Umi. Sudah seperti itu harusnya Bu, di mana coach tidak memberikan solusi, tetapi berperan dalam menggali kemampuan apa yang ada pada diri coach tersebut, yaitu Bu Umi. Menurut pengamatan saya dari percakapan tersebut, Bu Sulase dan Bu Umi sudah masuk dalam alur tahapan tirta yang merupakan produk yang sudah kita pelajari dalam modul 2.3. Semoga dari kegiatan ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menerapkan metode coaching dengan alur tirta secara tepat dan nantinya kita bisa mengaplikasinya kembali kepada teman sejawat dengan guru lain atau dalam menentukan aksi nyata yang lain, Bu. Baiklah, terima kasih Pak Lutfi. Nah, sekarang menurut Ibu Sulasi sendiri, apa saja yang telah Anda lakukan saat coaching tadi terkait indikator keberhasilan yang telah Bu Sulasih sebutkan dalam percakapan awal tadi, Bu, di tahap pra-observasi? Menurut saya telah fokus pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif. Saya telah melakukan apa yang menjadi indikator keberhasilan saya selama melakukan coaching, yaitu yang pertama, saya tidak memberikan asumsi atau anggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, saya juga tidak memberikan judgement, label, atau penilaian tertentu terhadap Bu Umi. Dan yang ketiga, yaitu saya tidak melakukan asosiasi atau mengaitkan cerita Bu Umi dengan pengalaman yang saya miliki. Wah, Bu Sulasi ini memang hebat. Coaching tadi telah dilakukan dengan baik, Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, Bu Sulasi, berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi, Bu? Ya, siap Pak. Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka. Karena dengan kompetensi tersebut, coach akan mampu menggali keadaan untuk dapat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dialami oleh coach. Bila hal itu tercapai, maka coach akan lebih mampu menggali ide-ide baru sebagai solusi yang akan ditemukan sendiri oleh coach dalam menentukan rencana aksi. Begitu Pak Lutfi. Wah, saya setuju sekali itu, Bu. Saya ikut terinspirasi, Bu, dengan semangat Bu Sulasih ini.
Semoga dengan sering berlatih, kemampuan dan kompetensi Bu Sulase sebagai coach akan semakin terasa dan semakin terampil lagi dalam melakukan kegiatan coaching, Bu. Terima kasih Pak Lutfi. Bu Sulase dan Bu Umi, kegiatan pra-observasi dan kegiatan utama kita yaitu proses coaching serta kegiatan pasca observasi telah kita lakukan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai hal ini? Dari coaching ini saya merasa nyaman dan mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi tanpa intimidasi. Betul, Bu. Memang saya lihat dalam proses ini Bu Sulasih dan Bu Umi ketika berdiskusi sangat nyaman sekali. Mungkin ada tanggapan lagi, Bu? Tidak Pak Lutfi, terima kasih atas saran dan kerjasamanya. Sama-sama Bu Sulasih, Bu Umi. Kalau Ya, begitu, saya pamit dulu nggih. Semoga kita oke. masih bisa ketemu lagi dalam kesempatan berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.